Cek. Audio masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang Allah muliakan, kami ucapkan selamat datang di Muslim Vibes 3.0 yang mana hari ini adalah hari kelima dan hari terakhir dari 5 hari rangkaian kegiatan kita di halaman parkir Balikpapan Islamic Center. Alhamdulillah saat ini kita akan memasuki sesi terakhir dari talk show kita dengan tema Sambut Sukacita. Gak apa-apa, ya natural. Saat ini sudah hadir bersama kita, guru kita Al-Ustaz Rafi'i Sitorus, Hafizullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz ya, kita sudah masuk di hari kelima yang mana tema pembahasan kita selama 5 hari terakhir ini adalah seputar Ramadan. Nah saat ini kita akan membahas tagline dari kegiatan kita Ustaz, ya ini Sambut Sukacita. Alhamdulillah. Nah dari tema ini Ustaz, beberapa alhamdulillah banyak banget yang bertanya dari 5 hari ini, khususnya tentang manajemen mempersiapkan bulan Ramadan. Baik. Tapi malam ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita menyambut bulan Ramadan, karena ada beberapa pandangan dari kaum muslimin yang mungkin tidak sebahagia orang-orang yang memang menantikan Ramadan. Bahkan ada sisi berpikir dari kaum muslimin, mungkin tidak semua, hanya beberapa yang malah takutan dia Ustaz ketika bulan Ramadan itu sudah menghampirinya. Iya. Misalkan kayak ya Allah Ramadan lagi, pengeluaran besar ini dan itu. Padahal seperti momok menakutkan gitu. iya, momok yang menakutkan. Jadi gimana ini Ustaz? Tafadhol Ustaz, mungkin bisa kita diberi pencerahan dan ilmu terkait memasuki bulan Ramadan ini. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan tayyiban, mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita di venue Muslim Vibes ini, Muslim Vibes 3.0. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita di pelataran Masjid Madinatul Iman, Balikpapan Islamic Center, ya, kota Balikpapan yang semua insya Allah kita mencintai kota ini, mengharapkan kebaikan dari penduduk yang ada di dalamnya, dan kita mengharapkan kebaikan pula untuk seluruh warga Indonesia. Amin. Ya, amin. Ya. Dan seluruhnya kaum muslimin yang ada di penjuru dunia. Berbicara tentang istiqbalul Ramadan, menyambut Ramadan. Tadi sudah didahului oleh saudara kita Bang Dani. Alhamdulillah. Ada sebagian mungkin dari kaum muslimin yang mendengar bulan Ramadan sudah semakin dekat, justru ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Kalaupun ketakutan mungkin ya tidak seperti takut lihat harimau kali ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang di Ramadan sebelumnya itu menjadi sesuatu yang dia khawatirkan. Ataupun ya sedikit trauma lah. Was-was. Jadi menimbulkan was-was. Ya maka dari itu selaku muslim dan muslimah, kaum mukminin wal mukminah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalilah kepada Islam. Bahwa permasalahan keimanan itu bukan permasalahan yang sepele sebenarnya bagi seorang manusia secara umum. Perkara batin, rohani,
yang itu nanti ada kaitannya dengan pikiran. Ya, ada kaitannya juga nanti itu dengan aktivitas dan perbuatan. Orang yang hatinya itu nyaman, tenang, mengerjakan sesuatu, bahkan pekerjaan itu mungkin dilihat orang itu berat, tapi dia nyantai saja kelihatannya. Ya atau tidak? Iya, Ustaz. Ya betul kan? Ada yang Iya demikian. Orang mungkin melihatnya, enggak susah kah orang ini mengerjakan itu? Ya, padahal dia sangat senang, bergembira. Justru bahkan mungkin dia ingin tambahi lagi. Nah, berarti di sini kita harus melihat poin yang paling utama, yang paling asas, yang paling mendasar adalah perkara batin seorang hamba, seorang manusia. Dia harus mampu menata itu, harus mampu membangun batinnya dengan kokoh. Karena dengan itu nanti Allah Ta'ala yang akan membantu dia. Makanya kan ada hadis, ana inda dzanni abdi bi. Ini hadisnya sangat umum sekali. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku menurut dugaan. Menduga itu kan di sini, batin. di hati, Ustaz. Iya di hati. Aku menurut dugaan hambaku terhadapku. Nah kalau dugaannya itu udah jelek, ya dia akan mendapatkan itu nanti kata Allah Ta'ala. Ana inda dzanni abdi bi. In dhanna khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia menduga yang baik, dia dapat yang baik. Tapi kalau dia menduga yang buruk, ya Allah akan wujudkan karena dugaan itu hampir seperti permintaan. Dia seperti meminta. Dugaan tadi itu. Nah maka dari itu, seorang muslim harusnya mampu menata batinnya itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Masya Allah. Alah kan begitu kan? Harusnya. Ustaz. Harusnya, karena saya dapati ada orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah Islam, dia bisa berpuasa, walaupun puasanya itu mungkin untuk kesehatan. Iya. Ada atau tidak? Ada, Ustaz. Ada. Lagi tren tuh sekarang. Nah, itu sudah, supaya tambah ramping katanya badannya, seperti gitar biola. Biola terlalu besar juga. Iya kan seperti itu. Loh kok bisa mereka mengerjakan perbuatan itu yang intinya menahan makan, menahan minum, ya berhaus dan berlapar-lapar lah kan begitu. Hanya untuk badan. Loh kita ini untuk lillah, untuk Allah loh yang sudah ciptakan kita. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Asyamu li kata Allah ta'ala. Puasa itu untukku. Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam untuk anak Adam kata Allah Ta'ala. Masya Allah. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan yang dilakukan anak Adam, itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat. Satu. Sampai 700 kali lipat Allah lipatkan. Seperti seorang melakukan itu 700 kali. Ya, sampai 700 kali. Sekali misalnya kita membantu seorang ngambilkan sendalnya, Allah hitung seperti itu ngambil 700 kali. Coba antum ngambilin sendal 700 sendal ya Pak. Capek, Ustaz. Nah, padahal satu kali. Itu secara umum amalan anak Adam dalam Islam. Illa siyam kata Allah. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu enggak ku beritahu berapa pahalanya. Lebih dari yang tadi kita sebutkan. Karena itu memang khusus untukku. Sesuatu yang khusus itu pasti lebih istimewa. Iya atau tidak? Iya dong. Lah iya. Orang nggak diberitahu kok. Iya. Nggak mungkin itu kalau nggak lebih tinggi. Sama lah seperti seorang ayah, seorang suami. Biasalah memberi nafkah tiap hari biasa. Tapi ada yang dia siapkan nih hadiah khusus. Masya Allah. Pasti kan nggak sama seperti nafkah tiap hari. Betul. Yang makan tempe, tahu, ikan, daging, ya kan? Super spesial pasti insya Allah. Ini lain, khusus. Nah Allah Ta'ala memberikan khusus sebulan perbuatan yang memang untuknya. Allah nggak beritahu. Berarti sesuatu yang rahasia kan lebih besar dari yang umum. Dari hasanah sampai asyr, amsalihah sampai sab'imi'ati di'fin tadi, sampai 700 kali lipat. Nah makanya Nabi SAW menyebutkan tentang puasa itu di dalam beberapa hadis Nabi kita bersabda,
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Dua ini kita pegang dulu. Dosa banyak-banyak. Dua ini dulu kita pegangi. Imanan wa ihtisaban. Apa kata para ulama ketika mensyarah hadis ini? Mereka mengatakan bahwasanya dalam berpuasa itu akan menjadi ringan dikerjakan oleh seseorang ketika dia memiliki dua ini. Apa itu? Mabda'uhu iman. Keimanan berarti. Ustaz. Awali dengan keyakinan. Iman itu apa artinya? Keyakinan. Ustaz. Masya Allah, yakin. Benar. Jadi ketika seseorang itu mau berpuasa, dia yakin. Apa yang dia yakin? Bahwa yang nyuruh berpuasa Allah. Gak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang berbahaya. Loh yang gak mungkin. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak emak kita saja gak mau nyuruh kita itu yang berbahaya. Kan gak mungkin kan? Betul. Dia nyuruh kita cuci piring apa berbahaya. Enggak, bermanfaat untuk kita. Dia menyuruh kita nyapu, nyuruh sini. Manfaat untuk kita walaupun capek. Ya atau tidak? Iya dong. Antum capek gak kalau suruh orang tua misalnya? Kan capek kan? Capek. Sapu itu, cuci piring ini, belikan ini, capek memang. Tapi manfaat enggak? Manfaat, kemandirian. Nah Allah Ta'ala ingin kita itu mandiri. Artinya apa mandiri di sini? Bisa berdiri sendiri, walaupun tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya mandiri dalam artian bisa menangkal lebih baik, ya lebih baik sikapnya, menangkal hal-hal yang bisa merusak hidupnya. Berarti esensinya, berarti kita harus tahu juga berarti ya Ustaz ya, esensi dari puasa itu apa yang harusnya betul. kita dapatkan nanti kelak di yaumil akhir ya Ustaz. Iya, kan banyak para ulama, mungkin sebagian asatidzah kita di hari-hari sebelumnya sudah menyebutkan ya ba'd fadailis siyam, sebagian dari keutamaan-keutamaan puasa. Apa tujuannya itu disebutkan oleh para ulama, oleh para asatidzah kita, dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi, supaya kita lebih termotivasi. Motivasi itu kan batin kan, yang termotivasi Betul. duluan. Lah iya kan, bukan termotivasi itu mata kan, bukan tangan. Batin duluan dimotivasi. Dengan berita-berita bahwasanya puasa itu akan menjadi junnah minan nar, sebagai tameng dari api neraka. Puasa itu mustajab doanya. Puasa itu sama seperti orang sabar. Sabar itu pahalanya bi ghairi hisab dan banyak yang lainnya. Itu termotivasi. Sehingga datang rasa keinginan, kecintaan, hilanglah ketakutan, kekhawatiran tadi. Itulah dia iman sebenarnya kaitannya. Tambah yakin dia, berarti saya harus puasa. Berarti memang harus disambut dengan keyakinan, keimanan. Makanya Nabi kita terima man shoma Ramadhana imanan. Itu dulu yang harus kita punya. Bidayahnya, mabda'nya, pondasinya itu iman. Karena dengan keimanan seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ini, siapa saja yang beramal soleh. Puasa itu amal soleh atau bukan? Amal soleh Amal dong, soleh Ustaz. kan begitu. Amal soleh dong. Ayat ini kan umum, Allah hanya mengatakan amal soleh. Kita taunya, kita dari mana mengetahui itu amal soleh? Ya dari Al-Quran dan hadis, karena ada perintahnya dalam Quran, dalam hadis juga. Ya itu amal soleh. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa saja yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, enggak dibeda-bedakan oleh Allah Ta'ala. Mau laki-laki, mau perempuan. Ketika itu amal soleh lalu dia kerjakan. Dalam keadaan apa dia mengerjakan amal soleh? Kata Allah Ta'ala, wa huwa mu'min. Dia mengerjakan amal soleh tadi dalam keadaan beriman. Apa jawaban Allah Ta'ala setelahnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan dia kehidupan yang thayyibah.
Jadi puasa ini adalah amal soleh. Allah Ta'ala perintahkan, Nabi juga memerintahkannya, Nabi mencontohkannya. Orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi, yang hidup di zaman Nabi pun melakukan puasa tadi. Sudah cukup kuat itu amal soleh. Ketika kita mengerjakannya dengan dasar-dasar iman, yakinlah. Nah itu masalahnya yakin. Bahwa Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah untuk kita. Masya Allah. Iya. Kan Allah berikan. Masya Allah ya. Jadi makanya betapa gembiranya para salafus soleh kalau sudah dengar Ramadan mau iya, datang, benar. sudah dekat. Sering tuh kita dengar tuh Ustaz, Itu kisah-kisahnya para sahabat ya Ustaz ya. Masya Allah. Ketika menyambut bulan Ramadan itu bukan seminggu berapa hari Iya. sebelumnya, bahkan berbulan-bulan ya Ustaz. Betul. Siapa itu Ustaz? Anda lupa tuh Ustaz. Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif, ya, kalau saya tidak keliru itu dari Ma'la Ibnul Fadl, ya itu masyhur sekali perkataannya. Dia mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka dahulunya, maksudnya ini para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, pendahulu-pendahulu yang saleh dari kaum muslimin. Mereka dahulunya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai 6 bulan berturut-turut. Sebelum Ramadan itu. Sebelum masuk Ramadan. Masya Allah. Agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Saking semangat dan cinta serta pengennya mereka bisa mendapatkan bulan Ramadan. Lah ini kok terbalik. Mendengar bulan Ramadan sudah hitungan hari, hitungan jari bahkan. Aduh sudah Kok ketakutan, aduh kayak apa ku ini ya. Gitu ya. Justru mereka itu berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, panjangkan umur kami supaya masih bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Kalau mereka sudah melewati bulan Ramadan, mereka juga berdoa lagi. Wa yad'unahu sittata ashhur ayataqabbalallahu minhum. Setelah melewati Ramadan, 6 bulan sampai 6 bulan setelah melewati Ramadan. Ramadan, Syawal, ya, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, seterusnya sampai 6 bulan. Itu tiap bulan mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Taqabbal minna siyamana, terimalah dari kami puasa kami. Minta mereka kepada Allah supaya amalan mereka itu diterima. Bukan sehari 2 hari, 6 bulan. 6 bulan, Masya Allah. 6 bulan sebelum ketemu Ramadan. Nah itu dia. Bedanya kita dengan para sahabat itu ya Allah. Sangkin cintanya dia. Dengan Ramadan. Nah jangan dikira Nabi SAW juga tidak ada sambutan-sambutan ketika Ramadan sudah mau tiba. Ada. Gimana itu Ustaz? Seperti yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan mungkin yang lainnya. Dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW akan menginformasikan tentang bulan Ramadan itu. Apa tujuannya? Yubashiru ashabahu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberitakan atau akan memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan ini. Oh bayangkan. Ya. Lalu beliau mengatakan, ada hadisnya masyhur, qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarak. Nabi akan umumkan seperti itu untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Untuk menggembirakan sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Tahu apa arti berkah? Apa itu Ustaz? Barokah. Penuh dengan kebaikan. Gitu. Barokat kata. Berkat. Kalau pernah dengar kata birkah juga. Itu biasanya mata air. Sumber air itu birkah. Dengan dikasrohkan. Barokah, kata para ulama, ziyadatul khair atau az-ziyadah fil khair wa thubutuhu. Kebaikan yang terus bertambah dan bertahan pertambahannya. Konsisten. Barokah itu barokah. Masya Allah. Ya, jadi barokah itu kebaikan yang dia itu bukan stagnan. Tapi terus bertambah. Bertambah dia. Dan dia subut itu enggak turun, naik terus. Kalau dulu saya waktu kecil itu ada teka-teki.
sebutkan sesuatu yang dia naik nggak bisa turun. Apa jawabannya? Apa itu Ustaz? Barokah. Barokah ya, Masya Allah. Tapi waktu itu jawabannya teman-teman bilang naik haji. Karena nggak ada turun haji. Iya lagi. Intermezzo. Aduh, saya mau makin kesini makin bisa menikmati jokes bapak-bapak loh Ustaz. Alhamdulillahnya itu Ustaz. Tapi maksudnya itu barokah. Barokah itu sesuatu yang naik dan dia nggak turun. Masya Allah. Itu barokah. Makanya kenapa para ulama ketika ingin menentukan sesuatu itu barokah harus berdasarkan dalil. Nggak bisa asal tunjuk saja. Siapa yang mau ngasih kebaikan di batu itu? Kan Allah, berarti kan harus ada keterangan dari Allah Ta'ala. Nah kan begitu kan? Betul, betul Ustaz. Nah ini kan ada keterangan dari Nabi. Nabi secara langsung mengatakan, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Sudah datang nih bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi. Kata Nabi SAW. Berarti kebaikannya itu banyak. Kita belum ceritakan lagi fadilah-fadilah bulan Ramadan dan bulan puasa yang lainnya segudang keutamaannya. Yang itu seharusnya menjadikan gembira orang-orang Islam. Bahkan ada beberapa perasaan kalau pada saat berpuasa itu Ustaz, kita tuh ringan melakukan amalan-amalan lain gitu Ustaz, berbuat kebaikan pada saat berpuasa gitu ya. Ya karena itu tadi, sambungan dari hadis tadi, Nabi kan cukup panjang hadis tadi. Memang di sana ada ucapan dari Nabi kita SAW yang menunjukkan hal itu. Ya, karena kalau kita sambung tadi hadisnya, ketika Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Ini kata Nabi SAW. Fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima. Nah, kurang lebih seperti itu hadisnya, cukup panjang itu. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi sebulan penuh dengan keberkahan, kebaikan yang terus bertambah dan dijaga terus pertambahannya oleh Allah Ta'ala. Bulan di mana Allah wajibkan kalian berpuasa. Bulan di mana Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga. Ini kan seperti sinyal dari Allah Ta'ala. Yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini lebih dimudahkan manusia untuk mengerjakan amalan-amalan menuju surga. Itu isyarat. Ya, kemudian kata Allah, ditutup pintu-pintu neraka di bulan itu sebulan penuh. Dibelenggu seton-seton, tapi bukan semua seton, ini pendapat yang roji. Karena dalam hadis yang lain disebutkan wasuffidatis syayatin wa maradatul jin. Pada bulan Ramadan itu dibelenggu seton-seton, terutama ya jin-jin yang durhaka. Ya, karena jin yang durhaka itu kan disifati dengan seton. Seton itu kan sebenarnya sifat. Syayatin al-ins wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi manusia yang keras kepala, yang tidak taat sama Allah, itu disifati setan. Tapi jangan pula kita panggil teman kita, setan. Ngajak kelahi itu namanya. Itu ngajak berantem namanya. Tapi setan itu kan syatona, artinya ba'uda anit ta'ah. Ini bahasa, cara bahasa. Syatona itu artinya jauh dari ketaatan. Membangkang. Syaitan itu sifat ya. Sama seperti kita katakan melihat. Hewan itu bisa melihat enggak? Sifat dia. Ya kan begitu kan? Nah, itu dia, itu sifat. Makanya Allah mengatakan syayatin al-ins wal jin. Setan-setan dari manusia dan jin. Karena dia sifat. Nah maka ketika bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Di sana ada hadis tambahan marodatul jin. Jin-jin durhaka. Jadi pada bulan Ramadan itu yang rajih bahwasanya setan yang dibelenggu adalah dedengkotnya setan. Yang menggoda manusia itu pada jenis kemaksiatan yang sangat berat. Itu dibelenggu. Tapi yang kecil-kecil mungkin masih. Terutama setan korin yang pada setiap orang. Yang menempel pada kan setiap cuma orang. Nabi Muhammad SAW yang setan korinnya sudah aslama. Hatta aslama kata Nabi, sehingga aku selamat dari setan korinku. Selain Nabi, antum, saya, apa dibelenggu di bulan Ramadan, korin kita. Kan setiap orang yang lahir akan diwakilkan
Qarin minal malaikah, qarin minas syaitan. Kan begitu. Nah, itu tidak dibelenggu Mas. Aduh. Ini pendapat yang roji. Jadi bulan Ramadan dia masih bisa utik-utik antum. Makanya di bulan Ramadan kalau misalnya kok masih ada kejahatan, ada tapi tidak sebesar di luar Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Iya. Banyaklah orang-orang yang mungkin kita dapati sebelum bulan Ramadan tidak sholat, tapi bulan Ramadan Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau bisa setelah Ramadan lebih bagus lagi sholatnya. Masya Allah. Kan begitu. Jangan karena bulan Ramadan aja ya Ustaz. Ya. Padahal sholat itu kan kewajiban ya. Ya, kalau idealnya sih memang tadi yang kita bahas. Benar. Awali Ramadan ini dengan iman, bukan ikut-ikutan. FOMO doang itu. Lah kan betul, iman itu kan keyakinan. Benar. Ikut-ikutan itu karena ada yang diinginkan, ada enak-enaknya kan begitu. Ketika yang diikuti nggak enak, nggak mau. Benar. Nah kan begitu, tapi kalau iman kan beda. Nah, Mau enak, mau enggak, aku yakin. Allah yang balas. Sudah pokoknya titik, aku udah yakin mau apapun yang terjadi, aku lakukan. Itu namanya yakin. Yakin itu kan membuahkan cinta. Coba lihatlah seorang laki-laki yang begitu cinta dengan seorang wanita. Ya, lautan ku seberangi, gunung akan kudaki, planet akan ku silahkan mau Pandangi aja Ustaz. Iya pandangi, silahkan aja sudah. Tep, Ustaz ada pertanyaan ya udah di kertas nih Ustaz dari tadi ya. Izin saya bacakan Ustaz ya. Saya mau bertanya Ustaz, kira-kira Allah bakal marah tidak kalau kita rajin ibadah-ibadah kita lebih rajin dari biasanya karena kita ada maunya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Karena ada maunya, dia lebih banyak beribadah nih Ustaz katanya. Lebih rajin karena ada maunya. Taib. Jadi ketika seorang bersemangat untuk melakukan sebuah ibadah, amal soleh, ketika ada maunya, ada irodah, itu maksudnya ya. Maka dilihat dulu. Yang mendorong keinginannya itu apa? Kalau sifatnya ukhrawi bagus. Ya. Tapi kalau dia sebatas duniawi, maka ini beresiko riya. Sum'ah atau yang semisalnya. Kecuali lagi, jika memang dia yang menjadi daya tariknya sehingga dia bersemangat adalah dunia, tapi memang disebutkan di dalam dalil. Jelas ya? Maka insya Allah dia selamat. Tidak jatuh kepada riya tadi. Tapi ya tetap yang namanya riya itu tetap dijaga. Artinya dia lebih bagus lah daripada memang murni itu dunia dan tidak ada pendorongnya sama sekali di dalam Islam. Apa contohnya? Contoh. Nabi SAW pernah menyebutkan di antara yang bisa memperpanjang umur, melancarkan rezeki, silaturahim. Tambah semangat dia silaturahim. Tambah semangat dia mengunjungi pamannya, bibinya. Karena pengen faidah yang itu. Ya karena supaya usaha dia lancar, ada maunya. Kayak gitu gak apa-apa Ustaz? Tidak ada masalah. Masya. Jadi karena memang ada dalil yang mendukung keutamaan ini, memang Allah Ta'ala unggulkan dalam duniawi. Allah balas masalah duniawinya. Ada yang seperti itu. Itu diantaranya silaturahim. Jadi bisa aja Ustaz ya kalau saat usaha kita lagi seret nih. Ya. Aduh lagi belum Ambil dapat sebab solusi atau apa. Ya. Coba deh silaturahmi ke keluarga. Betul. Siapa tahu Allah berikan solusi. Betul. Nah jika dia amal-amal itu memang gak ada duniawi yang menariknya ataupun menyebutkan dalil menyebutkan itu. Tapi justru yang ada kan ukhrawi, kan memang ada sebagian amal itu hanya disebutkan nanti di akhirat begini, nanti kamu masuk surga, selamat dari neraka. Kan itu, mungkin dia gak termotivasi, itu kan nanti. Nah kan begitu kan? Betul. Nah seperti itu. Kalau misalnya dia termotivasi dengan amalan-amalan seperti itu, tambah semangat dia, ya bagus. Ya kan? Bagus memang tujuan kita umumnya beramal soleh ini untuk kebahagiaan akhirat. Lah kan itu. Ketika ada amal-amal disebutkan nanti kamu di akhirat begini di akhirat, termotivasi dia. Ya justru ini bagus. Tapi kalau dia dunia dilihat dulu, didukung nggak oleh syariat. Kalau tidak ada dukungan sama sekali, nah kita khawatir dia jatuh hanya mencari dunia saja semangatnya. Kalau contohnya
misalkan menjanjikan hadiah seperti untuk melatih anak nih Ustaz. Kan banyak tuh anak-anak yang dijanjikan sama orang tua, itu gimana Ustaz? Misalkan adik kalau misalkan Ramadan kali ini puasanya full, nanti Abi belikan PS5 gitu, aduh. Itu gimana itu Ustaz? Iya. Kalau bisa memang bentuk-bentuk hadiah yang diberikan, yang dijanjikan itu kembali lagi manfaatnya kepada anak. Ah, Apalagi ada nilai edukasi, ada nilai pendidikan, ada manfaat untuk si anak. Silahkan. Ya. Apakah seperti ini tidak melatih anak nanti jadi hubud dunia atau ria? Kita katakan tidak. Kita itu juga dia jangan itu. terlalu ditakut-takuti dengan teori. Kan kita punya Rob, kita kan bisa doa. Ya. Dan itu saya rasa dan saya yakin tidaklah setiap orang tua itu setiap amal ibadah dia janjikan dengan dunia, enggak ada. Dan anak itu ya lama-kelamaan juga dia itu akan jenuh. Mi, aku udah gede nggak usah dijanjiin hadiah terus. Iya. Ya itu realita maksudnya. Jadi kita juga jangan terlalu takut khawatir dengan teori kalau anak nanti itu kan analisa saja. Nah maka kita harus dampingi lagi dengan doa. Ya, kemudian dengan ya metode lah. Dengan melihat. Kan tidak setiap kita suruh dia sholat kasih hadiah. Setiap puasa tiap hari kasih hadiah. Ya artinya pahamlah orang tua itu kan sesekali saja untuk merangsang saja. Setelah itu bahkan kalau dia sekiranya ini ya tiap hari dia, kalau kamu bisa puasa tiap hari Umi kasih 100.000, lama-lama dia aduh Mi, aku puasa lillahi ta'ala sudah. Saya yakin begitu anaknya. Sudah itu Ustaz kan? Iya. Lillahi ta'ala bilang gitu. Masya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab lagi ya buat teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Oke, silakan Mas, maju. Atau saya kesana aja kasih. Mas panitia mungkin bisa ada mic yang dibantu? Ada ya? Oke. Saya kembali duduk berarti ya. Silakan. Mau bertanya? Taib. Iya. Boleh. Di situ juga nggak apa-apa. Silakan pertanyaannya. Di situ juga nggak apa-apa, nah dari jauh juga sampai suaranya ke sini. Oke, langsung nggak apa-apa. Perkenalkan dulu namanya siapa? Namanya Khafif. Siapa? Khafif. Fafif. Kofif. Ya. Kofif ya. Ayo Bang Kofif, gimana pertanyaannya? Nanya. Ayo lupa. Mau nanya. Kalau anak yang belum balik, pahala itikaf sama puasanya dikasih ke siapa? Oh, Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih. Belum. Oke, dikasih ke Ustadz aja. Taib Ustadz dari Adek Kofif nih. Dia nanya kalau misalkan dia belum balik, kira-kira pahalanya dia yang terima atau siapa? Atau diberikan ke siapa gitu Ustadz. Siap. Taib. Bagaimana dengan anak-anak yang belum mencapai masa balik ya dengan amal soleh yang mereka lakukan? Maka ringkasnya bahwa anak yang belum mencapai masa balik, kita sudah tahulah semua ya, tanda-tanda balik ya. Iya. Kalau yang wanita, anak wanita mendapati haidnya, kalau anak laki-laki kan enggak. Kalau anak laki-laki biasanya mimpi, tapi kadang juga ada anak perempuan yang mimpi. Atau ya mohon maaf ya, sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Atau kalau misalnya dia nggak mimpi, nggak dapat darah haid, belum tumbuh bulu kemaluan, tapi umurnya dengan hitungan bulan hijriah, dengan hitungan tahun hijriah, udah 15 tahun lebih sehari, dia udah balik. Tapi kalender hijriah ya Ustaz. Kalender hijriah, jangan masehi. Masehi, udah hitungan kita. Hijriah maksudnya. Hitungan iddah, hitungan haid, hitungan-hitungan yang berkaitan dengan hitungan hari, itu kembali atau zakat, haul, itu kembali ke tahun-tahun hitungan hijriah. Baik ya, jadi
Itu yang pertama, bahwa apabila memang seorang anak belum mencapai masa baligh, ini bagaimana amal-amal soleh yang dia kerjakan. Maka amal soleh yang dikerjakan oleh anak-anak sebelum masa balighnya itu seperti tabungan. Ya untuk mereka. Sehingga ketika nanti mereka mencapai masa balighnya, mimpi, ya, atau umur 15 tadi, atau dapat darah haidnya, maka pahala-pahala amal soleh tadi yang menjadi tabungan mereka itu diakumulatif, dimasukkan ke catatan pertama awal balik mereka itu. Masya Allah. Ya, begitu dia. Makanya kenapa Nabi SAW menyuruh, ini hikmahnya. Anak umur 7 udah disuruh sholat. Supaya sedini mungkin anak-anak kaum muslimin udah banyak pahalanya, udah banyak tabungannya. Jadi jangan disuruh main terus. Disuruh juga beramal soleh dia, disuruh beribadah juga dari kecil, diajarin. Bagaimana cara wudhu. Lah kalau disuruh sholat berarti kan diajari juga wudhu. Kan begitu, karena itu kan kaitannya seperti itu. Diajari juga dia baca Quran, baca Al-Fatihah, baca zikir-zikir kan itu. Nah itu tabungan untuk dia. Apa dalilnya? Karena masa anak-anak ini kan bisa dikatakan hampir sama seperti masa belum sempurnanya keislaman dia gitu ya. Jadi ada satu dalil yang dibawakan oleh para ulama tentang masuk Islamnya salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini dulu di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, dia orang yang baik, menyambung silaturahim. Kalau ada orang-orang berhaji, tapi haji versi jahiliyah dulu ya, sebelum Islam datang, kan banyak juga yang tawaf di situ, yang haji versi jahiliyah kan ada kan? Mereka kan tawaf telanjang. Ya memang begitu dulu, orang jahiliyah itu tawaf juga, tetap tawaf. Tapi mereka melepaskan semua pakaian. Karena mereka meyakini itu sebagai simbol dosa juga terlepas. Nah itu. Itu ada ayatnya memang ada itu ya. Jadi mereka tawaf itu dalam keadaan telanjang, bersiul dan bertepuk tangan. Itu tawafnya ahlu jahiliyah. Dan itu datang dari penjuru-penjuru Jazirah Arab itu untuk haji. Nah Hakim bin Hizam ini kalau udah musim haji, dia itu sampai menyembelih 100 ekor unta. Untuk melayani tamu-tamu Allah, katanya dia dulu kan begitu. Untuk melayani para tamu-tamu Baitullah, untuk berhaji. Dia sampai menyembelih 100 ekor unta. Dia pernah memerdekakan 100 budak. Hakim bin Hizam ini. Dia menyambung silaturahim dan kebaikan yang lainnya. Lalu datang Islam, datang Nabi Muhammad SAW. Dia pun bersyahadat, masuk Islam. Lalu dia teringat dengan kebaikan-kebaikannya. Nah ini menunjukkan bahwasanya walaupun ada orang yang belum memeluk Islam, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi baik, ada enggak? Ada, orang non muslim ada yang baik. Ada. Antum Allah terus kasih hidayah Ustaz ya. Iya itu dia. Ada yang baik, dulu juga ada seperti itu. Ini salah satunya Hakim bin Hizam. Dia datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah aslamtu, aku udah masuk Islam. Lalu bagaimana kebaikan-kebaikan yang pernah kulakukan dulu sebelum Islam? Maka apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan kepadanya, aslamta ala ma salafa laka minal khair. Hakim bin Hizam, kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu yang pernah kau lakukan di masa jahiliyah. Itu kau bawa semua. Allahu Akbar. Ini hebatnya orang taubat. Dulu dia kafir saja bisa dibawa semua kebaikan dia. Maksiatnya dihapus sama Allah. Dia dulu pernah buat jahat, buat ini, buat syirik, buat ini. Dihapus. Tapi kebaikan-kebaikannya diakumulasi oleh Allah karena dia masuk Islam. Nah begitulah saya mengajak semuanya untuk bertobat. Terutama apalagi orang Islam udah jelas-jelas dia Islam. Dia bergelimang maksiat, tobatlah. Mungkin Anda dulu pernah nolong orang jatuh, tapi preman. Malak orang. Pernah bunuh orang misalnya. Ya, tapi kan pastinya pernah buat kebaikan. Dia pernah nolong maknya sendiri, pernah nolong bapaknya. Ketika dia taubat, itu bisa Allah hapus itu dosa-dosa dia. Lalu kebaikan-kebaikan dia yang pernah buat baik sama tetangga, pernah buat baik sama kedua orang tua, sama adiknya atau sama siapapun,
itu diambil sama Allah catatan kebaikannya. Dijadikan tabungan pertama ketika dia mulai bertobat lagi dalam Islam. Orang yang kafir aja diambil sama Allah kok. Kata Nabi, aslam ta'ala masalafa laka minal khair. Kau masuk Islam dengan membawa semua kebaikan yang pernah kau lakukan di masa jahiliyah. Lalu apa kata Hakim bin Hizam? Kalau begitu, aku tak akan tinggalkan kebaikan yang pernah kulakukan di masa jahiliyah. Masya Allah. Maka lebih terus Lebih aku jaga. Nah makanya ketika ada yang sudah bertobat, dulu misalnya menyokong misalnya acara-acara yang maksiat, ya kan? Ada acara maksiat, disponsorin lagi. disponsori, ya, kemudian sampai jutaan, puluhan juta dia keluarkan uang untuk sponsor kemaksiatan. Nah sekarang udah taubat, mengenal sunnah, mengenal Islam dengan benar. Nah sponsori MV. Masya Allah. Ini buat pengusaha-pengusaha yang datang nih ya, catat nih. Sebagai bukti bahwasanya saya takkan tinggalkan kebaikan yang dulu saya pernah lakukan di masa jahiliyah. Yang saya tinggalkan adalah maksiatnya saja. Itu tobat yang benar. Makanya saya katakan bahwasanya para ulama menjadikan dalil Hakim bin Hizam ini sebagai dalil untuk anak-anak. Bahwa anak-anak itu mirip seperti ini. Suruh anak-anak kalian itu beramal soleh dari sekecil mungkin karena itu tabungan bagi dia. Ketika dia mendapati masa balik di detik itu, Allah jadikan amal-amal soleh tadi, puasanya, kebaikannya, bersedekahnya, membantu ayah ibunya, atau membantu yang lainnya dari kebaikan yang dibenarkan di dalam Islam, sholatnya, itu diambil oleh Allah sebagai tabungan pertama dia di awal Islam, di awal dia balik. Ya, sayang kan kalau misalnya anak begitu masa balihnya detik itu juga kosong. Kan sayang. Karena selama masa anaknya bolang terus, kayak saya dulu bolang terus. Kalau enggak ke hutan, ke sawah, bawa golok, cari lele, cari gabus, jemur panas. Ya, berenang di empang. Ya kan seperti itu, sayang. Makanya sekarang saya kasih kesempatan anak-anak saya, habiskan waktumu di masa ini banyak-banyak beramal soleh. Karena itu kebaikan untuk mereka nanti. Ya itu tuh kebaikan. Kita siapa yang tahu umur kita, kan begitu. Ini nasihat buat para orang tua juga ya. Iya. Untuk semua orang tua. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini juga ya Ustaz untuk melatih anak. Betul. Kan anak itu ketika dia salah nggak dicatat. Benar. Berarti yang dicatat apa? Kebaikannya saja. Kebaikan. Sayang kan? Sayang, benar. Rugi. Orang tuanya yang rugi sebenarnya. Sayang. Kebaikan yang dia tabung karena ketika dia buat salah dimaafkan sama Allah. Rufi'al qalam an thalas kata Nabi. Diangkat pena, maksudnya enggak dicatat dari 3 jenis manusia. Salah satunya apa? Anis sobi hatta yahtalim. Dari seorang anak sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi, sampai dia balik. Anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai balik lagi akalnya. Ya kan seperti itu kan. Anin naim hatta yastaikid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur, misalnya dia tidur kemudian melempar orang sampai benjol misalnya, dia nggak kena dosa. Tapi bener nggak itu ada orang tidur bisa melempar orang? Tutup matanya terbuka dikit sedikit. Ya artinya bahwasanya sayang kalau masa anak-anak ini nggak diajak dia untuk kebaikan karena kesalahan dia nggak dicatat. Ya, tapi kebaikan dia dicatat sama Allah dan jadi tabungan. Ketika dia balik, Allah berikan itu. Nih, segudang pahalamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Dek ya? Ya. Dek siapa tadi? Lupa tuh. Hafiz. Hafid. Hafid. Oh, Hafid. Oh, oke. Ya, Oke, tadi ada satu orang yang mau bertanya. Silakan tadi Mas ini dulu ya. Mas Fadli ya. Ya, silakan Mas pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Abu Delia Ustaz izin bertanya. Kita temui banyak dari saudara muslim kita yang beramal sebelum berilmu. Contohnya di bulan Ramadan Ustaz. Banyak dari teman-teman saudara kita berpuasa tapi di waktu-waktu kosongnya kerja sambil mendengarkan musik
kemudian pulang kerja ngabuburit, nongkrong di kafe sambil mabar, atau mungkin sebelum sahur sambil nonton lawak-lawak, Ustadz. Nah, yang Ana tanyakan adalah bagaimana Islam menghukuminya? Apakah puasa tersebut hanya mengurangi pahalanya saja atau dosa yang mungkin bertambah atau bahkan sia-sia? Nah, itu gimana, Ustaz? Baik Ustaz. Tip, ya. Memang untuk puasa ini, syariat puasa, amal soleh dari ibadah puasa ini bahwa idealnya, sempurnanya itu zahir dan batin. Batin dan zahir. Dua-duanya. Itu ya, kedua-duanya. Walaupun untuk keabsahan secara zahir, keabsahan puasa itu yang terpenting dia tidak melakukan 3 tadi aja. Makan, minum, dan berhubungan intim. Kan begitu kan yang dalam Al-Quran itu. Ya, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytil abyadi minal fajar. Nah gitu ya, silahkan makan, minum. Ya karena memang makan, minum ini yang membatalkan puasa. Sama berhubungan intim. Ya, karena disebutkan juga di sana tentang hal itu. Dan dari Nabi kita SAW. Ini 3 yang disepakati. Memang di sana ada yang diperselisihkan oleh para ulama dari pembatal-pembatal puasa secara zahir ya, secara zahir. Taib. Namun di sisi lain, ya itu masalah keabsahan ya, itu masalah keabsahan. Memang ya itu saja. Yang penting ketika seorang berpuasa, min tulu'il fajr hatta ghurubis syams, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu sholat subuh, sampai tenggelamnya matahari yaitu maghrib. Dia menahan makan, minum, dan tidak berhubungan intim. Nah begitu ya. Maka apabila ini dia jaga, ya sah puasanya. Nah, namun bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena man shoma Ramadhana imanan tadi dan ihtisab. Ihtisab itu kan hitung-hitungan. Hisab itu kan hitung-hitung. Sayang dong kalau puasanya itu diterimalah, anggaplah diterima karena dia enggak makan, enggak minum, atau menahan makan, menahan minum, dan menahan berhubungan intim tadi. Ya, tapi seorang mukmin itu berusaha untuk hitung-hitung. Apakah puasa itu cuma ini saja? Cuma menahan itu saja. Sementara di sisi yang lain kita dapati, Nabi SAW menyebutkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang puasa ini. Bahwasanya puasa ini untukku, ana ajzibihi, ya, hambaku tersebut taroka abdi syahwatahu, bahwasanya hambaku ini dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya min ajli karena aku. Jadi disebutkan di sana juga syahwat. Ternyata untuk kesempurnaan, bukan hanya sebatas keabsahannya saja, kesempurnaan. Karena puasa itu ada nilai yang Allah Ta'ala berikan walaupun tidak Allah Ta'ala sebut. Kan tadi udah kita sebut, fa'innahu li. Puasa ini untukku, sesuatu yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita melakukannya tidak secara khusus juga. Totalitas. Iya, kurang totalitasnya. Hanya sebatas, yang penting kan gak makan, gak minum, dan tidak berhubungan intim. Ala kadarnya jadinya. Iya, sementara di sisi yang lain kita dapati bagaimana Nabi SAW mengatakan siapa saja yang berpuasa wala yarfuth wala yashab wala yajhal. Karena hadisnya itu. Orang yang berpuasa itu janganlah dia rofath. Rofath itu berkata-kata kotor. Lah apa tujuannya Nabi melarang orang puasa? Kan yang penting gak makan. Kan begitu tadinya. Kok kata Nabi jangan rofath, jangan berkata-kata kotor. Ya, wala yashab, jangan mengangkat suara terlalu tinggi. Yashab itu seperti teriakan orang di pasar. Alhamdulillah pasar kita enggak ya? Enggak Ustaz, alhamdulillah. Ayo beli sini, beli sini. Panitianya Ustaz, ayo sholat. Ya sholat apa. Ya kata Nabi orang yang berpuasa la yashab, enggak boleh teriaknya itu keras lagi puasa. Wala yajhal, jangan buat jahil. Nyembunyiin sendal temennya, dia puasa. Jadi bingung temannya ini, mana sendal gue ini. Jadi kaki ayam dia tapi puasa misalnya.
Jadi candaan yang berlebih itu bisa mengurangi pahala. Sia-sia Dia memang gitu. puasanya nggak batal, enggak. Tapi pahalanya itu berkurang dikit, dikit, dikit. Akhirnya apa? Akhirnya ada hadis Nabi. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapati hanya lapar dan haus saja. Dia nggak dapat pahala maksudnya dari puasanya tadi. Karena ya udah hilang dari perbuatan-perbuatan tadi. Puasa-puasa tapi ngomong kotor. Puasa-puasa tapi teriak sana teriak sini, marah yang berlebihan. Puasa-puasa tapi buat jahat sama orang. Jahilin orang aja sudah berkurang, apalagi berbuat jahat sama orang dia puasa. Ya. Nah, maka bagaimana tadi seperti yang ditanyakan? Banyak juga kalau di bulan puasa itu apa tadi sih ngabuburit. Iya, buka puasa Mabar. bareng tuh Ustaz. Hah? Ngabuburit, menghabiskan waktu menjelang buka berpuasa gitu loh Ustaz. Iya, atau biasanya nonton lawak gitu ya. Iya. Waktu sahur itu nonton lawak. Bener. Artinya kalau cuma sebatas hanya ya bisa dibilang semenit 2 menit hanya untuk pelipur lara saja. Ya namanya jiwa manusia. Ini mungkin masih toleransi lah. Tapi kalau kelamaan sampai bermenit-menit setengah jam nonton lawak. Berjam-jam. Jangan, karena hati kita ini kata Nabi SAW itu bisa mati gara-gara tertawa. Saya pernah bahas itu, iya. Pernah kita bahas itu Ustaz. Terbawa, iya tertawa yang koh-koh, yang terbahak-bahak itu. Karena tertawanya Nabi SAW itu senyum kan, tabassum. Yang ada pahalanya, tabassumuka li akhika sodakoh. Senyummu dengan saudaramu, nah ini kita kan senyum-senyum tadi. Ini udah tertawa sebenarnya. Ini tertawa yang pahala. Ya. Tertawa yang dia bisa memadamkan hati, bisa mematikan hati, koh-koh namanya. Nah, kalau gitu bahasa ya. kita cekikikan gitu. Nah, itu kalau cuma sebentar-sebentar saja dimaafkan. Tapi kalau udah keseringan bermenit-menit, seperti itu misalnya. Mati hati. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalbah kata Nabi. Banyak tertawa terbahak-bahak itu akan mematikan hati. Nah maka jangan mau puasa lagi sahur, padahal waktu sahur adalah waktu di mana Allah melihat hamba-hambanya yang beristighfar. Jadi kalau ada pertanyaan, kapankah waktu yang paling bagus beristighfar? Jawabannya waktu sahur. Karena ada ayatnya memang secara langsung. Wa fi asharihim yastaghfirun kata Allah. Mereka beristighfar di waktu sahur. Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi ketika kita makan sahur, upayakan waktu sahur kita itu banyakkan istighfar. Jangan banyak ketawa gitu ya. Marah nanti Allah. Allah padamkan hati kita di waktu sahur di mana waktu itu Allah ingin ngampuni kita tapi justru mematikan hati kita. Nah jangan. Nah begitu juga waktu iftar. Ini kan waktu-waktu yang memang mustajab. Kita kan menginginkan doa kita itu kan didengar sama Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan dengan perbuatan yang sia-sia. Seperti apa tadi tanya? Nonton lawakan. Nontonlah gitu, nonton yang ini. Ya kalau bisa menonton yang bisa memberikan manfaat faedah ilmu, ya itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sampai kepada tontonan-tontonan yang menghabiskan waktu, maka ini sangat disayangkan. Justru di waktu-waktu mendekati buka puasa tadi, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Ya, jadi di waktu sahur kita perbanyak beristighfar, betul. Kemudian di waktu mendekati berbuka kita banyak berdoa kepada Allah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ustadz, ya. Sebetulnya banyak yang masih mau bertanya, saya yakin, tapi qadarullah Ustadz kita sudah di penghujung waktu. Insya Allah. Mungkin sedikit closing statement dari Ustadz terkait sambut sukacita kita menyambut bulan yang paling kita tunggu. Bulan Ramadan. Siap. Ya, tadi sebenarnya sudah kita sampaikan di awal bahwa penting sekali bagi kita semua untuk kembali menata keimanan kita. Nabi kita juga mengatakan, ya, mintalah kepada Allah ayyujaddidal iman. Minta kepada Allah supaya memperbaharui iman kalian. Ya, jadi kita banyak berdoa juga, minta sama Allah, ya Allah kuatkan imanku.
kuatkan imanku, kuatkan imanku. Ya, supaya dengan itu nanti Allah Ta'ala kuatkan, terutama ketika menyambut bulan Ramadan. Ketika kita mengetahui sudah semakin dekatnya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu Masya Allah, kalau kita sebutkan tadi keutamaan-keutamanya nggak cukup waktunya ini. Iya, Pasti Ustaz. iya, mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, mana yang tidak gembira ketika Allah menyiapkan sebulan surganya. Ya, sebulan loh. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah Ta'ala berikan rahmatnya, Allah Ta'ala kabulkan doanya, Allah Ta'ala lancarkan rezekinya, dan Allah berikan keberkahan dan yang lainnya. Allah jauhkan dia dari neraka. Ya, kalau kita sekiranya kita misalnya diberikan beberapa pilihan, sementara suasana cuaca yang begitu panas terik, misalnya seperti tadi siang, lalu begitu banyaknya bot-bot di sini tanpa AC. Lalu kita dipersilahkan, silahkan itu ada satu bot di dalamnya AC. Kira-kira kita mau atau enggak mau? Mau. Pastinya kita mau. Pasti mau Ustaz. Kemudian kabar di situ nyaman, adem, tenang, ya, dan disiapkan makanan, minuman, semuanya disiapkan di situ. Pastinya kita mau. Ini masih yang kecil-kecil. Ini Allah loh, bulan Ramadan. Bulan yang aku siapkan keberkahan, bulan di mana akan kuberikan ampunan. Sungguh sangat rugi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi enggak dapat juga ampunan Allah. Kan ada hadisnya itu. Allah siapkan ampunan untuk kalian, barokah untuk kalian, sampai aku tutup pintu neraka, aku buka selebar-lebarnya pintu surga untuk kalian, pintu kebaikan. Mukmin dan mukminah yang mana yang enggak selera dengan seperti ini? Maka ketika kita tahu keutamaan-keutamaan yang begitu melimpah Allah Ta'ala siapkan di bulan Ramadan, kita yang tinggal menata hati kita ini supaya bergembira. Kalau sulit bergembira juga menyambut Ramadan, berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikan hatiku bergembira di dalam menyambut bulan Ramadan. Jadikan hatiku ini bertambah kuat keimanan di dalam menyambut bulan Ramadan. Karena Nabi kita tadi juga mengatakan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cinta, kuat dan semangat untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah teman-teman, itu dia tadi faidah-faidah yang dan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rofi Sitoros Hafizullah. Karena kita sudah di penghujung waktu, kita akhiri kegiatan kita kali ini di sesi terakhir dari talk show Muslim Vibes 3.0. Kami ucapkan, sebelum kami tutup, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemerintah Kota Balikpapan, khususnya BKAD dan UPTD dari Balikpapan Islamic Center dan DKM dari Balikpapan Islamic Center. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih buat para sponsor, yakni ada Kanas Kitchen, Borneo Flasher, Risalah Harmain, Miss Blue Car Wash dan Miss Blue Parfum. Baik, kita umumkan juga Ustadz bahwa di tahun ini Muslim Vibes itu akan berlangsung insya Allah 2 kali di bulan September di tanggal 3 hingga 7 September. Insya Allah. Iya, baik. Semoga Allah mudahkan. Jadi, amin, semoga Allah mudahkan. Jadi sampai ketemu lagi buat teman-teman Muslim Vibes 3.0, kita ketemu lagi insya Allah di Muslim Vibes 4.0 di bulan September insya Allah. Kita tutup kegiatan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.